Selamat datang di Tour Virtual Museum Nasional Indonesia. Tabe, saya Arif Brata akan mengajak kamu semua untuk keliling Museum Nasional Indonesia. Eits, tapi tenang, kau nggak usah capek, nggak usah pusing, karena kamu cukup duduk manis saja. Ini bukan study tour, jadi kau nggak usah pura-pura mengangguk di depan gurumu, seolah-olah paham padahal tidak, atau pura-pura mencatat, padahal cuma menggambar Son Goku. Nah, karena kalau kau bingung, cukup pause video ini, terus putar balik. Kalau study tour kan nggak bisa. Gurumu lagi menjelaskan, terus kau bingung. Masa kau pause gurumu terus kau putar balik? Itu jatuhnya kurang ajar. Oke? Jadi kita akan melihat 5 koleksi dari Sulawesi dan Kalimantan. Jadi tunggu apa lagi? Ikan hiu, ikan pari. Yuk mari. Koin Jinggara ini dikeluarkan pada masa Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Itu lihat, namanya tertulis di koin dalam huruf Arab di satu sisinya. Koin emas ini dipakai untuk berniaga, utamanya dengan pedagang-pedagang Timur Tengah. Kota Makassar memang sudah dipenuhi pedagang-pedagang mancanegara, mulai dari Melayu, Jawa, Portugis, Spanyol, Denmark, Prancis, Inggris, dan tentu saja Belanda. Mereka datang berbondong-bondong karena raja-raja di Semenanjung ini menjamin kebebasan para warga dan pendatang. Pedagang bebas berniaga, gereja boleh berdiri, dan laut bebas dilayari. Tapi ingat, bebas tapi sopan ya. Perahunya jangan trek-trekan. Banyak anak lumba-lumba suka nyebrang. Karena prinsip bebas dan terbuka inilah, Makassar jadi bandar kosmopolitan yang maju. Para ilmuwannya mulai membuat aksaranya sendiri. Kitab-kitab pengetahuan berbahasa Spanyol, Portugis, Turki, dan Melayu diterjemahkan. Wih, hebat sekali para ilmuwan dulu ya. Menerjemahkan banyak bahasa tanpa pakai Google Translate. Teknologi persenjataannya diadaptasi, kronik sejarah diperkenalkan. Raja dan Perdana Menterinya gemar ilmu pengetahuan. Salah satunya bangsawannya, Karaeng Patingal Loang, bahkan punya perpustakaan sendiri dan memesan buku, peta, globe, dan teleskop dari Inggris. Inilah semangat kemajuan yang akhirnya melahirkan koin ini. Saking gemarnya para bangsawan dengan ilmu pengetahuan, sampai memesan buku dan lain-lain dari Inggris loh. Kalau saya pasti mikir-mikir dulu itu. Karena pesannya dari luar negeri, pasti ongkirnya mahal. Dan tidak bisa COD. Jauh sebelum hadirnya kain yang kita kenal sekarang ini, masyarakat Sulawesi memiliki kearifan lokal membuat pakaian dari kulit kayu. Amazing guys. Ya kalian gak salah dengar. Pakaian dari kulit kayu pohon. Biasanya Arif kalau lihat pohon bawaannya mau joget-jogetin dia. Tidak nyangka ternyata kulit pohon bisa dibuat baju. Gokil. Baju ini disebut lemba. Baju yang dikenakan oleh perempuan dengan status sosial dari kalangan atas dan hanya memakainya pada upacara-upacara suci. Ragam hias dan coraknya diniatkan untuk memuaskan mata. Bermotif kepala kerbau sebagai perlambang kesuburan, kepahlawanan, dan perjuangan. Busana ini pun bukan busana sembarangan. Dibuat dari fuya, sebutan untuk kulit kayu terbaik. Bahannya lembut dan halus. Biasanya dibuat dari kulit kayu bagian dalam ranting pohon beringin putih yang dipukul-pukul hingga melebar, disatukan, diperam, lalu dipukul-pukul lagi hingga jadi lembaran-lembaran dan halus. Para perempuan pembuat lemba memperlakukan pekerjaan ini dengan hormat, disertai sesaji dan doa-doa pujian dilantunkan. Dan prosesnya bisa menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan, diselingi mengasuh anak dan keluarga hingga merawat tanaman pokok ladang. Wah,
Jadi mama-mama kita di Sulawesi sudah biasa multitasking itu. Bisa ngerjain banyak kerjaan sekali dalam satu waktu. Tradisi membuat baju dari kulit kayu telah ada di Sulawesi Tengah sejak ribuan tahun lalu, sejak masa prasejarah. Inskripsi ini boleh jadi yang paling tua di Nusantara, Prasasti Yupa namanya. Ditemukan di Muara Kaman, pinggir sungai Mahakam. Prasasti yang dibuat pada abad keempat ini berisi puji-pujian bagi sang Raja Kutai. Guratnya berupa huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta, menceritakan curhatan para Brahmana tentang raja lokal bernama Kudungga. Kemudian anaknya Asmawarman dan cucunya Mulawarman yang memeluk agama Hindu. Sang cucu Mulawarman berhasil memantapkan kerajaan dan murah hati kepada para Brahmana. Dia bangunkan tempat khusus buat para pemuka agama, menghadiahkan 20.000 ekor sapi, dan tidak lupa lampu serta minyaknya. Para ahli bilang 20.000 ekor sapi bisa jadi hanya simbolisasi kemegahan raja, bukan arti sebenarnya. Kebaikannya dibalas oleh para Brahmana dengan mendirikan 7 tugu peringatan ini. Dari sini para ahli menafsirkan Raja Mulawarman berhasil menciptakan tata pemerintahan baru yang nantinya akan diikuti oleh semua kerajaan Hindu setelahnya. Ia menempatkan Brahmana atau pendeta di bawah kuasa sang raja. Hal ini berbeda dari struktur masyarakat Hindu di India yang meletakkan Brahmana di kasta teratas. Inilah bukti adaptasi nenek moyang kita atas agama baru yang dianutnya. Ini nih baru sultan. Sedekahnya sampai 20.000 ekor sapi. Tidak tanggung-tanggung giveaway-nya. Makanya sampai kebaikannya itu diukir abadi di batu loh. Kalau sultan sekarang kan dipuji-pujinya di kolom komen. Itu pun mujinya pasti ada maunya. Nih contohnya. Wah, keluarganya harmonis sekali. Semoga panjang umur kak. Amin. Bismillah pulsa 50. Saya juga sering coba tapi tidak pernah dapat. Ini adalah perlengkapan perang dari berbagai suku di Kalimantan. Lupakan baju zirah yang berat dan sulit dibuat. Leluhur suku Dayak di Kalimantan menggunakan rompi perang untuk membangkitkan keberanian dan untuk menahan tebasan Mandau, parang panjang yang digunakan untuk melukai musuh. Itu loh senjata yang ada di sebelahnya. Untuk membuat rompi ini, ketelatenan dan ketekunan dibutuhkan. Karena menganyam serat pohon dan bulu-bulu burung bukan perkara gampang. Butuh keterampilan khusus dan teknik menganyam yang tepat agar menghasilkan rompi yang punya daya tahan tinggi dan mampu melindungi pemakainya dari tebasan Mandau. Rompi ini berasal dari Malawi, Sintang, Kalimantan Barat. Berarti si pembuat rompi harus punya kesabaran dan ketekunan yang tinggi untuk membuat rompi ini ya. Kalau saya yang buat pasti tidak jadi, karena saya tidak sesabar itu. Nanti bukannya jadi rompi perang malah jadi rompi parkir. Kalau perlindungan rompi tak cukup, ada juga perisai yang bernama kelembit bok. Kelembit berarti perisai, bok berarti rambut. Kelembit bok dibuat dari kayu yang enteng namun kuat dan dihias dengan pahatan dan rambut yang diambil dari kepala musuh. Kelembit sekarang digunakan dalam pertunjukan tari perang bernama kacet papatai. Terakhir, seorang kesatria takkan lengkap tanpa perhiasan kepala. Tutup kepala ini berasal dari Kalimantan Selatan dan dibuat dari anyaman rotan dan bulu burung enggang yang dianggap sebagai perlambang kehidupan dan nilai-nilai bijak lainnya. Sayang burung enggang kini terancam punah karena perburuan liar. Semoga burung enggang di luar sana bisa membuat rompi perang sendiri ya, biar bisa kebal dari serangan pemburu liar. Amin.
Regalia adalah simbol suatu kerajaan yang disakralkan. Keberadaannya melambangkan kemuliaan seorang raja. Contohnya adalah perisai dari Kesultanan Banjar ini. Kesultanan Banjar dulunya amat maju dan berkembang. Berada di bawah tekanan kerajaan Mataram dan VOC, ternyata menjadi berkat tersendiri. Karena akhirnya para pedagang Nusantara memilih Banjar sebagai pelabuhan dagang yang baru. Apalagi dengan komoditasnya yang menjanjikan keuntungan seperti lada, emas, intan, dan hasil hutan. Pantas saja John Andreas Paravicini, utusan dari VOC, begitu terlena dengan kemewahan yang ada di keraton Banjar di abad 17. Mungkin saking mewahnya di keraton, gayung mandinya juga dari emas. Bahkan sampai cotton bud juga dari emas. Mungkin ya, mewah sekali. Ia menceritakan bahwa seluruh pernak-pernik keraton dilapisi oleh perak, emas, dan batu intan yang mewah. Tak terkecuali perisai kita ini. Bak roda emas, perisai Banjar ini bukan digunakan untuk berperang, melainkan sebagai pelengkap upacara penobatan sang sultan. Tapi sayangnya, kegemilangan tersebut harus sirna karena peperangan dan kekalahan dari Belanda pada 1859 sampai 1861. Tidak tanggung-tanggung, seluruh regalia kesultanan ikut dirampas habis, mulai dari kursi, wadah, senjata, dan perisai emas hingga berlian batu intan. Itu kalau ada piring cantik diambil juga itu. Sebagian dikirim ke Belanda. Beruntung sebagian masih tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Aduh, pasti sedih sekali itu. Pernak-pernik dirampas. Saya saja pernah kehilangan helm, kepikiran sampai 3 hari. Padahal helm saya tidak dilapisi emas, cuman dilapisi busa loh. Nah, bagaimana? Seru toh? Seru toh? Wih, pasti seru dong. Semoga dengan ini kita lebih bisa menghargai dan menjaga peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita. Jangan cuma peninggalan mantan yang kau jaga, oke? Saya Arif Brata pamit, sampai jumpa. Mari Kidi, dadah!